Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinansyah dengan BP 1910-94-2023, di mana di sini kita akan eh, membahas tentang toksikologi lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Sinta Silvia MT. Nah, di sini dengan judul yang akan saya bahas yaitu uh, uji toksisitas Chloe dengan menggunakan metode BSLT. Nah, di sini bisa kita lihat untuk timeline-nya. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari jurnal yang saya angkat ini, itu di mana Chloe merupakan tumbuhan yang tumbuh di pesisir pantai. Biji Chloe digunakan untuk membunuh ikan, namun tidak terjadi keracunan pada masyarakat yang memakan ikan tersebut. Ekstraksi dan fraksi biji Chloe memiliki sifat antibakteri dan anti jamur terhadap beberapa penyakit, sehingga biji Chloe bisa kita gunakan atau memiliki potensi untuk digunakan sebagai biopestisida. Nah, yang sering kita temukan uh, bukan biopestisida, tapi pestisida sintetis. Sehingga kalau lebih kita teliti tentang biji Chloe ini akan lebih baik dan uh, cukup menguntungkan karena tidak terjadi toksisitas yang cukup tinggi karena penggunaan pestisida. Nah, selanjutnya untuk mengetahui keamanan penggunaan ekstraksi biji Chloe, biji tumbuhan Chloe ini sebagai biopestisida perlu dilakukan uji toksisitas. Uji toksisitas yang dimaksud yaitu menguji biji Chloe ini ke hayati ataupun hewan untuk mendeteksi senyawa bioaktifnya. Nah, di sini kita menggunakan metode BSLT dan organismenya yaitu Asalina atau larva Asalina. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mencari senyawa aktif dalam biji Chloe dan mengetahui keamanan penggunaan biji Chloe sebagai alternatif biopestisida. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pada metode. Nah, pada metode ini sendiri kita hanya akan membahas tentang pembuatan ekstrak kasar dan fraksi biji Chloe dan uji fitokimia atau senyawa golongan senyawa untuk sebagian toksisitas. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak kasar dan fraksi biji Chloe. Nah, serbuk biji Chloe digunakan sebanyak 1,2 kg dengan MEOH 5 kali 24 jam dimaserasi sehingga didapatkan ekstrak kasar metanol. Ekstrak kasar metanol dipartisi sehingga dihasilkan fraksi dari etil asetat dan fraksi N-butanol. Nah, selanjutnya untuk uji fitokimia, adakan uji yang umum dilakukan di laboratorium, digunakan yaitu yang pertama untuk uji golongan senyawa alkaloid, untuk senyawa flavonoid, uji golongan senyawa quinon, selanjutnya uji senyawa golongan tanin dan polifenol, selanjutnya golongan saponin, dan yang terakhir yaitu steroid dan triterpenoid. Nah, di sini untuk uji toksisitas untuk menentukan nilai LC50 atau kematian 50% data diolah menggunakan analisis probit data persentase mortalitas yang diperoleh dari uji toksisitas dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA. Jika hasil uji memberikan perbedaan nyata, selanjutnya dilakukan metode uji jarak berganda dungkan. Nah, di sini untuk uji ini sendiri itu didasarkan pada statistik yang ditemukan di lapangan. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabel pertama
eh, presentasi mortalitas larva A. salina terhadap ekstrak dan fraksi ujinya. Nah, di sini menggunakan eh, metanol, etil asetat, dan N-butanol dari untuk etil asetat dan N-butanol ini adalah fraksi dari ekstrak kasarnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk metanol itu pada konsentrasi 320 ppm itu ataupun pada konsentrasi 180 ppm itu hampir mendekati 50, atau yang bisa kita katakan LC50-nya gitu. Untuk etil asetat di sini untuk konsentrasi 180 ppm, etil asetat telah melebihi 50% LC50. Dan untuk N-butanol bisa kita lihat di sini N-butanol baru melewati 50% atau LC50 pada konsentrasi kurang lebih 320 ppm. Nah, selanjutnya di sini ada nilai LC50 untuk setiap ekstrak dan fraksi ujinya. Nah, di sini di mana metanol, kalau kita lihat dari tabel sebelumnya, ini untuk metanol lebih kecil dari 180 ppm, yaitu hampir mendekati 150 ppm. Nah, untuk fraksi etil asetat pada konsentrasi 118,94 ppm baru dikatakan LC50-nya. Untuk fraksi N-butanol pada konsentrasi yang lebih tinggi baru memasuki nilai dari LC50. Nah, di sini ekstrak dan fraksi yang diuji cukup aman dijadikan sebagai bahan alternatif biopestisida karena pada konsentrasi yang cukup rendah baru memasuki LC50. Nah, selanjutnya untuk grafik uji jarak berganda Duncan, di sini bisa kita lihat ini adalah kematian untuk setiap ekstrak metanol dan fraksi etil asetat dan fraksi N-butanol, di mana fraksi N-butanol ini memiliki jumlah kematian larva A. salina itu lebih kecil dari yang lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa fraksi N-butanol ini yang paling aman digunakan karena memiliki nilai kematian larva yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena sifat kepolaran antara ketiga ekstrak dan fraksi ini, N-butanol lah polarnya lebih tinggi. Maka semakin tinggi kepolaran dari fraksi atau ekstraknya, maka kuranglah toksisitas dari senyawa tersebut. Maka di sini polar yang paling polar, atau kalau kita pengertian dari polar itu adalah suatu senyawa atau unsur yang bisa bereaksi dengan air dan senyawa polar lainnya, sehingga maka N-butanol ini adalah senyawa paling polar dari ketiga ini. Selanjutnya adalah ekstrak metanol, dan polar yang paling rendah atau hampir mendekati non-polar itu adalah fraksi etil asetat. Nah, karena perbedaan kepolaran tersebut yang membuat kematian dari larva atau toksisitas dari ekstrak dari biji Callaway ini semakin berkurang karena terjadi sintesis atau terjadi penyerapan toksisitas dari setiap kepolaran ini. Nah, selanjutnya sini ada grafik kedua dari uji Duncan berganda terhadap presentasi kematian larva terhadap konsentrasinya. Kalau yang tadi kan terhadap fraksi dan ekstrak
senyawa fraksi dan ekstrak. Nah, di sini bisa dilihat semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak pula kematian yang terjadi. Nah, di sini selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan dan grafik terakhir tadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol dengan konsentrasi 1000 ppm sampai dengan 560 ppm memberikan pengaruh yang sama terhadap presentasi kematian larva. Pada fraksi etil asetat konsentrasi 180 ppm telah memberikan pengaruh terhadap kematian larva asalina lebih dari 50% dan berbeda dengan ekstraksi fraksi uji lain. 180 bisa kita lihat dari tabel pertama tadi ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak dan fraksi uji lainnya. Yang kita simpulkan tadi bahwa kepolaran akan mempengaruhi toksisitas dari fraksi atau ekstrak biji kloe tadi. Berbeda dengan ekstrak metanol memiliki kemampuan penghambat bakteri dan jamur yang paling baik dibandingkan N-butanol dan etil asetat. Sehingga hal ini menunjukkan ekstrak metanol dan fraksi N-butanol dapat digunakan sebagai biopestisida karena memiliki aktivitas untuk antibakteri dan anti jamur, serta kalau yang kita lihat tadi untuk N-butanol dan untuk fraksi N-butanol dan ekstrak butanol itu memiliki toksisitas yang paling rendah atau yang paling metanol nomor 2, fraksi N-butanol yang paling rendah, jadi yang nomor 3. Jadi sehingga yang bisa kita gunakan hanya dua ini. Kalau untuk etil asetat itu memiliki toksisitas yang cukup tinggi sehingga takutnya akan berpengaruh terhadap tanaman kalau kita menggunakan sebagai pestisida, dan juga akan berpengaruh terhadap manusia karena akan digunakan untuk pangan untuk manusia, untuk kita sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.